Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Didikan dan Hajaran Allah bagi Kekudusan Kita. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara, kita tahu bahwa ada banyak kekurangan pada para orang tua dalam mendidik dan menghajar anak-anak mereka. Sebab mereka mendidik dan menghajar menurut pandangan mereka sendiri. Akhirnya tidak banyak mendatangkan kebaikan. Tetapi Dia, Bapa segala roh, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ini adalah perkara yang sangat mulia. Kudus adalah sifat Allah, juga karakter Allah. Inilah tujuan Allah mendidik dan menghajar anak-anaknya dengan berbagai cara, yakni agar kita memiliki kekudusannya, beroleh bagian dalam tabiat dan karakternya. Kekudusan dalam kitab Ibrani ini khusus ditujukan kepada karakter Allah. Kekudusan yang tercantum di sini bukan suatu pemberian, melainkan yang kita peroleh melalui penyusunan atau penggarapannya. Ini berarti Allah berangsur-angsur menggarapkan atau menganyamkan sesuatu ke dalam diri kita. Kekudusan ini dihasilkan melalui didikan dan hajaran atau cambukannya terhadap kita dari hari ke hari. Setiap didikan mengandung suatu faedah. Setiap hajaran memberi kita satu buah. Kita harus mohon belas kasihan dari Allah, agar tiap didikan dan hajaran yang menimpa diri kita dapat menghasilkan sedikit kekudusan. Demikian sekali demi sekali. Kekudusannya makin bertambah, makin tersusun dalam diri kita. Setelah seseorang menerima Tuhan dan menjadi anak Allah, dari hari ke hari Allah akan menyiapkan banyak peristiwa dalam lingkungan sekitarnya, agar ia menerima banyak didikan dan hajaran. Kesemuanya itu merupakan pelajaran. Pelajaran demi pelajaran akan membuat kekudusannya sedikit demi sedikit masuk ke dalamnya. Ingatlah, entah berapa banyak didikan dan hajaran Allah yang perlu kita terima, agar pada diri kita dapat tercipta suatu karakter yang kudus. Kalau kita menyia-nyiakan faedah dari didikan dan hajaran Allah atas diri kita, itu sungguh satu kerugian yang betapa besar. Kalau mengharapkan pada suatu hari, di dalam manusia-manusia yang bersifat daging seperti kita ini, bisa terkandung karakter yang kudus, ini sungguh memerlukan didikan dan hajaran Allah yang cukup lama. Allah tidak hanya memberikan kekudusannya kepada kita sebagai sebuah karunia, Ia pun menggarapkan dan menghasilkan kekudusan itu di dalam diri kita. Dengan kata lain, Allah akan membentuk kekudusan di atas diri kita. Ayat 11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bagaimanapun, salib bukan bersifat menyenangkan, melainkan sengsara. Jadi pada waktu Anda menerima hajaran, tidaklah salah kalau Anda merasa duka cita atau merasa sukar. Namun Anda harus ingat, Anda wajib belajar taat. Karena hanya demikianlah baru Anda dapat beroleh bagian dalam kekudusan Allah. Lebih daripada itu, mata setiap anak-anak Allah hendaknya tidak hanya memandang pada waktu itu saja, tetapi juga harus terus memandang pada kemudian. Karena itu, jangan hanya memandang betapa sengsaranya peristiwa yang kita alami saat ini, tetapi pandanglah buah kebenaran, damai yang akan dihasilkan kemudian. Manusia harus damai di hadapan Allah, baru dapat menghasilkan buah. Bersungut-sungut, bergejolak, dan bersikap tidak terima ketika berada di bawah didikan dan hajaran Allah, itulah yang paling disayangkan. Anda harus belajar bersikap menerima, yakni tidak berbantah-bantah atau berselisih pendapat dengan Allah.
buah damai juga adalah buah kebenaran. Setelah ada buah damai, dengan sendirinya ada buah kebenaran. Itulah sebabnya dikatakan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Damai itulah kebenaran. Ayat 12 kemudian mengatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Setelah menerima didikan dan ajaran, seolah tangan menjadi lemah dan lutut menjadi goyah. Tetapi Rasul menasihati kita untuk tidak putus asa. Walau tangan menjadi lemah dan lutut menjadi goyah, tetapi kita memiliki buah damai, memiliki buah kebenaran. Bila Anda dapat bersikap lunak, taat, dan damai, maka kekudusan itu pasti terbina dalam diri Anda. Karena itu Anda harus ingat, walau dahulu Anda telah menanggung dan mengalami banyak ujian dan kesulitan, tetapi hari ini Anda masih menguatkan tangan Anda yang lemah dan lutut Anda yang goyah. Akhirnya ayat 13 mengatakan, luruskanlah jalan bagi kakimu. Ketika Anda mengalami ujian, Anda dapat tunduk di bawah tangan Allah yang Maha Kuasa. Niscayalah, karakter yang kudus itu akan tergarap ke dalam diri Anda. Lagi pula, Anda akan dapat memimpin orang lain menempuh jalan yang lurus ini. Tidak terkilir, melainkan beroleh kesembuhan. Masih banyak orang pincang dalam dunia ini. Tetapi karena jalan Anda yang lurus itu, mereka akan beroleh kesembuhan pula. Sebab itu, wajiblah kita membukakan satu jalan yang lurus bagi sesama saudara-saudari kita. Mari saudara, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi, kami memuji Engkau atas rencana kekalmu. Betapa Engkau damba kami dapat sekudus dengan dirimu. Buat mata kami melihat bahwa semua didikan dan hajaranmu adalah agar Engkau dapat menyalurkan sifat kudusmu ke dalam diri kami. Engkau tahu bahwa dengan diri kami sendiri, kami tidak dapat menjadi kudus. Karena itu ya Bapa, garapkanlah dirimu lebih banyak ke dalam kami. Susun ulang kami dengan sifat kudusmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.